Jadi semua urusan kita dengan perbankan itu sewa menyewa uang. Uang kita diberikan pada bank, dibayar berupa bunga, ya kan? Kemudian disewakan lagi pada orang berupa hutang, tapi suruh bayar sewanya dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan bank kepada si pemilik uang gitu. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bahwa semua praktek yang berlangsung hari ini, yang orang bilang sorof, yang orang bilang jual beli, yang orang bilang sewa menyewa, itu riba semua. Posisi uang kertas pada hari ini yang dianggap sebagai satu kelaziman gitu. Nah, jadi yang paling pokok dipahami adalah sebetulnya pengertian awalnya ya. Jadi kita harus tahu dari mana datangnya uang kertas dan kemudian bagaimana posisinya di dalam kaitan dengan aset sebagai aset yang digunakan sebagai alat tukar gitu. Jadi sebetulnya banyak hadis dan riwayat yang bisa kita rujuk, tetapi yang paling pokok sebetulnya harus diawali dengan pengertian riba itu sendiri, di mana kita tahu riba itu kan ada dua ya, yang timbulnya riba itu ada dua sumbernya, yaitu penundaan dan penambahan. Atau harfiahnya kata riba itu kan peningkatan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu Allah SWT juga menggunakan akar kata yang sama untuk sedekah. Jadi sedekah itu akan meningkatkan harta, akan menambah harta. Ya. Nah, riba juga menambah harta, tapi caranya adalah cara yang haram. Itu. Jadi arti harfiahnya itu adalah penambahan. Nah, itu waktu yang kita sebut penundaan, dan yang kedua adalah penambahan kuantitas atau jumlah ya. Nah, jadi yang bertambah waktu penundaan itu disebut riba nasiah ya kan, dan penambahan kuantitas itu yang disebut sebagai riba al-fadl. Nah, tapi tidak semua penambahan itu haram, jadi ada penambahan yang halal. Tadi itu penambahan yang misalnya datang dari perdagangan. Jadi ciri riba atau bukan riba itu dilihat transaksinya. Apakah dia dua transaksi ataukah satu transaksi. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dua transaksi itu ada transaksi beli yang kemudian dijual kembali, yaitu dua transaksi. Nah, kalau satu transaksi itu seperti orang hutang. Orang hutang itu satu kali transaksi, ya kan? Tapi kalau kemudian pada hutang itu ditambahkan, nah yang haram bukan penundaannya. Jadi hutang hari ini dibayar sebulan kemudian, atau 3 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika hutang 1 liter beras, minta kembali 1,5 liter beras. Atau hutang 1 gram emas, minta kembali 1,5 gram emas. Gitu. Nah, jadi riba pada hutang piutang itu adalah riba al-fadl, bukan riba nasiah. Jadi kita bisa melihat juga nanti bahwa semua literatur tentang riba pada kaum modernis sesudah Muhammad Abduh dan Rasid Rida itu berubah gitu. Jadi mereka membedakan riba itu sama istilahnya, yaitu berdasarkan waktu dan penundaan dan jumlah. Nah, tetapi mereka mengatakan bahwa riba an-nasiah itu ada pada hutang piutang dan riba al-fadl itu ada pada perdagangan. Nah, itu keliru ya. Nah, di mana kekeliruannya itu adalah karena tidak lagi dibedakan antara ain dan dain gitu. Nah, jadi kita harus merujuk pada satu hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak itu harus ya dan biadin, dari tangan ke tangan, dan tunai. Ya, tunai itu dari tangan ke tangan. Misal bimislin sama jumlahnya, dan ya dan biadin, tunai. Gitu ya. Nah, jadi di situ kan tidak mungkin di dalam kehidupan sehari-hari orang misalnya mau menukarkan 1 gram emas batangan dengan 1 gram emas bijian misalnya. Buat apa? Sama-sama 1 gram, tidak ada maknanya. Jadi hadis ini adalah cara Rasul SAW mengajarkan pada kita
tentang tadi bahwa sumber riba itu ada dua, yaitu an-nasi'ah dan al-fadl, penundaan dan peningkatan jumlah. Gitu ya. Dan itu harus dilihat case by case. Jadi misalnya jual beli. Jual beli itu artinya Anda boleh menambahkan tapi tidak boleh menunda, harus tunai tadi itu. Kalau tidak tunai maka dia bukan jual beli. Jadi hutang piutang. Dan kalau hutang piutang berarti tidak boleh ditambahkan gitu. Jadi kalau hutang 1 kilo beras tadi itu harus 1 kilo beras. Hutang 1 gram emas dibayar 1 gram emas gitu ya. Tidak seperti sekarang ini. Kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah 5 tahun, itu harganya beda dengan kalau Anda membeli rumah dicicil 10 tahun. Beda lagi kalau dicicil 15 tahun. Nah, itu riba ya. Nah, jadi itu jual beli. Boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Nah, kalau utang piutang sebaliknya, boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah. Ya, karena kalau begitu ditambah dia menjadi riba. Nah, yang ketiga adalah Anda tidak boleh menambah dan tidak boleh menunda. Itu namanya sorof, tukar menukar. Tadi itu yang Nabi katakan, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, itu harus sama dan tunai. Nah, itu sorof, tukar menukar. Nah, hari ini, nah ini terkait dengan tema kita malam hari ini, nanti kita akan mundur dulu sedikit, tapi yang saya mau contohkan adalah bahwa orang mengatakan dolar ditukar dengan rupiah, itu kertas ditukar dengan kertas, tapi boleh dolar 15.000, rupiahnya 1 unit. Jadi kalau 15.000 rupiah baru dapat 1 dolar. Nah, itu haram karena ini masuk kategori sorof, kertas ditukar dengan kertas. Nah, kenapa ulama-ulama modernis menghalalkan dolar ditukar dengan rupiah, 15.000 ditukar dengan 1, itu mereka mengatakan dolar dan rupiah itu beda, gitu. Jadi mereka menganggap dolar itu satu entitas tersendiri, rupiah itu satu entitas tersendiri, gitu. Padahal ya dolar itu kertas, rupiah itu kertas, ya kan? Nah, yang terakhir adalah kasus di mana boleh ditunda dan boleh ditambah, yaitu pada sewa menyewa. Jadi kalau kita menyewakan mobil misalnya, ya kan, sehari, nah itu dipakai dari pagi sampai sore, kan ditunda. Kemudian ditambah dengan uang sewanya, dibayar. Nah, itu halal. Nah, tetapi tidak semua barang itu bisa disewakan, gitu ya. Jadi barang-barang yang kalau dikonsumsi itu habis, ya haram disewakan. Karena supaya bisa dikonsumsi dia harus dimiliki, ya kan? Kalau sewa kan tidak dimiliki, dikembalikan. Misalnya bensin. Bensin nggak bisa disewakan karena bensin itu dipakai habis, dia harus dibeli gitu. Nah, begitu juga makanan. Makanan itu haram disewakan karena begitu dipakai dikonsumsi habis. Nah, begitupun uang. Uang itu haram disewakan karena uang itu kalau dipakai ya habis, dipakai buat beli belanja, buat ngupah orang. Nah, itu begitu ada tambahan sewa uang dia menjadi riba. Nah, lihat seperti halnya yang dianggap sorof dolar ditukar rupiah atau pound sterling ditukar rupiah dengan nilai yang berbeda, itu sekarang juga terjadi sewa menyewa uang. Jadi semua urusan kita dengan perbankan itu sewa menyewa uang. Uang kita diberikan pada bank, dibayar berupa bunga, ya kan? Kemudian disewakan lagi pada orang berupa hutang, tapi suruh bayar sewanya dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan bank kepada si pemilik uang gitu. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bahwa semua praktek yang berlangsung hari ini, yang orang bilang sorof, yang orang bilang jual beli, yang orang bilang sewa menyewa, itu riba semua.